Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad bin Abdillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Yang kami hormati segenap para habaib Dzurriyyatur Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, segenap para alim, para ulama, para asatidz, dan segenap jamaah Majelis Imtiaz yang semoga sama-sama senantiasa mendapatkan kucuran rahmah, taufik, inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Terkhusus yang kami muliakan Sayyidil Habib Salim bin Aqil Al-Habib Muhammad bin Aqil Al-Habib Husain bin Aqil Al-Habib Ali Muhammad Ali Al-Haddad, dan segenap para asatidz, Ustaz Saleh dan Pak Bambang, yang kita doakan bersama beliau-beliau ini senantiasa diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umurnya, diberikan sehat wal afiyah, dimudahkan urusannya, diberikan kesabaran, keikhlasan, sehingga senantiasa bisa membimbing kita semuanya untuk senantiasa dekat kepada Allah dan Rasul-Nya. Amin amin ya rabbal alamin. Tidak lupa juga kepada Sahibul Bait yang telah menyiapkan waktu, tempat, dan segalanya. Semoga apa yang telah beliau berikan untuk tamu-tamu Kanjeng Nabi Muhammad SAW dibalas dengan 1000 balasan keutamaan, kebaikan daripada Allah dan Rasul-Nya. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, seperti biasa kita oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan nikmat yang luar biasa, yaitu diberikan waktu yang mana waktu ini kita gunakan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk menyambung diri kita, mahabbah kita, cinta kita kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Sungguh ini adalah waktu yang sangat luar biasa, suatu waktu yang paling utama, yaitu mana Allah berikan waktu kepada kita. Di waktu tersebut kita tidak bermaksiat kepada Allah. Di waktu tersebut kita gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semoga kita senantiasa diberikan istiqamah oleh Allah, diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ini menyebabkan semua urusan kita dimudahkan oleh Allah, rezeki kita dilancarkan oleh Allah, rezeki kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semoga berkah majelis ini, berkah Kanjeng Nabi Muhammad, semua hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Di sini dikatakan oleh Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki dalam kitabnya Khosais Ummah Muhammadiyah, yaitu keutamaan-keutamaan daripada umatnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Disebutkan di sini, farasiduna minal iman akbar min ghairina minal ladzina yu'minuna biwa'd wa yakfuruna bil ba'd. Keimanan kita selaku daripada umat Kanjeng Nabi Muhammad ini mendapatkan bagian yang jauh lebih besar, lebih banyak, lebih utama daripada umat-umat yang terdahulu. Bagian keimanan yang luar biasa Allah berikan. Kenapa? Karena kita mengimani semua daripada Nabi dan semua daripada Rasul. Beda dengan mereka. Katakan mohon maaf, seperti orang Nasrani, orang Yahudi, mereka hanya mengimani nabinya mereka sendiri, akan tapi menafikan, tidak mengimani daripada nabi-nabi yang lain. Mereka iman kepada Nabi Isa, tapi tidak beriman kepada Nabi Muhammad. Sehingga daripada kita, imannya jauh lebih sempurna, jauh lebih besar. Walihada makna kanat qimatul muslim fi muwazanati a'la min qimati ghairi.
li'anna tafadula innama huwa bil iman. Oleh karena itu kimah daripada iman orang-orang muslim umat Kanjeng Nabi Muhammad SAW lebih daripada selain daripada umat Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Wa min huna jazal sunni atazawwaja bil kitabiyah. Oleh karena itu di sini orang muslim diperkenankan untuk menikah dengan perempuan ahli kitab. Diperkenankan boleh. Walam yujuz lil muslima ayatazawwaja bi ghairi muslim, dan tidak diperkenankan bagi wanita muslimah untuk menikah dengan orang-orang yang bukan muslim. Kenapa? Li'annaha afdal minhu bi imaniha. Kenapa? Karena seorang muslimah, wanita muslimah itu lebih utama daripada orang yang bukan muslim. Kenapa? Dengan keimanannya. Akan tapi yang laki boleh. Yang laki boleh menikah dengan siapa? Ahli kitab atau orang Nasrani atau orang Yahudi, keimanan mereka kita boleh menikahi mereka. Yang muslim boleh menikahi wanita-wanita daripada ahli kitab. Wa hunaka ma'na al-akhar fi hadzal bab. Dan di sini ada makna yang lain daripada bab ini, yaitu apa? Wa anna al-muslim yatazawwaju bin nasrani aw bil yahud wa daqat nabiha fa innahu yusalli wa yusallim alaihi mahduram wa ta'lim wa takrim. Bahwasanya tatkala seorang muslim, seperti kita ini seorang muslim, boleh menikahi orang Nasrani atau Yahudi. Wa dzakara nabiha, kalau seandainya kita orang yang muslim, mereka menyebut nabinya. Sedangkan seandainya dia memiliki istri seorang Nasrani ataupun orang Yahudi, maka tatkala suaminya yang muslim ini menyebut nama Nabi Muhammad, maka istrinya tidak bisa berkutik. Dia pasti juga akan memuliakan Nabi Muhammad. Bi khilafi ma idza tazawwajat muslimah bi yahudi aw nasrani. Beda halnya tatkala seorang perempuan, seorang muslimah, dia perempuan muslimah, dia menikahi dengan orang Yahudi atau Nasrani. Fa inna idza dzakarat nabiha Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, tatkala seorang muslimah ini menyebut nama Nabi Muhammad, dia berselawat kepada Nabi Muhammad, dia mengagungkan Nabi Muhammad, la yaq'udu ayusubbahu aw yashtamahu zawjuha. Maka tatkala seorang wanita yang muslimah ini menyebut nama Nabi Muhammad, mengagungkan Nabi Muhammad, mengidolakan Nabi Muhammad, atau berselawat kepada kanjeng Nabi Muhammad, maka suaminya akan mencelanya. Kenapa? Tidak sesuai dengan keyakinannya. Beda dengan laki yang muslim, tatkala dia menyebut nama Nabi Muhammad, istrinya tidak bisa marah, bahkan bisa jadi juga mengagungkan Nabi Muhammad. Karena seorang laki adalah seorang pemimpin. Atau seandainya walaupun dia suaminya daripada seorang yang muslimah, dan punya suami orang Nasrani atau Yahudi, kalau seandainya mereka tidak menghinakan atau tidak mencela, menyebut kejelekannya Nabi Muhammad, paling dikit dia tidak ridho, tidak rela, tidak senang hatinya. Ngapa sih bojo iki nyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun minhum ma'qardu wal qabul, dia tidak senang, tidak ridho dengan perbuatan daripada istrinya. Nah, di sini yang perlu kita pahami bahwasanya kita boleh. Nah, kata-kata boleh ini bukan harus. Jadi sing gurung payu seandainya ya Mas, berarti boleh kode sing anu Nasrani, sing rada boleh sing kinis-kinis ya.
Biasanya kenapa? Katanya boleh. Kia apa golek? Ya hukumnya boleh. Boleh ini tidak harus dilakukan. Itu kata-kata boleh. Sama kayak gini, seorang laki boleh menikahi wanita gila. Boleh kan? Ya boleh. Tapi maksud kita mau nikah cari orang gila. Maksud saya bukan menyamakannya. Tapi kata-kata boleh ini tidak harus kita lakukan. Kalau seandainya mungkin kepepet dan segala macamnya, kalau kita bisa milih, ya lebih utama kita mencari wanita muslimah. Walaupun dikatakan di sini kalau laki dia bisa memimpin, dia ditakuti, disegani. Tapi akhir zaman ini malah yang lebih ditakuti adalah istrinya. Joko ae koyo modele wani-wani ya kan. Tapi yang di omah wati, yang diatur malah diatur sama istri. Dan insya Allah yang hadir-hadir majelis kayak ini luar biasa, diizinkan oleh istrinya. Berarti dia insya Allah bisa ngatur daripada istrinya. Dan jarang memang orang yang tidak berani ya, yang tidak keluar ke majelis, ngaji, pulangnya malam, mauludan, baca sholawat. Itu memang biasanya mereka gak diizinkan sama istrinya. Lek metu sih apa? Salim bola wali ya, izin dulu. Kenapa? Ini ngatur sekarang kebanyakan daripada istrinya. Nah. Makanya kalau cari pasangan yang muslimah. Kenapa? Karena nanti yang akan mendidik anak kita adalah istrinya. Kita mungkin sibuk dengan pekerjaannya, pagi keluar, pulang sore, kita sudah tidak tahu hal anak kita. Atau mungkin nanti malam kita sudah capek, mungkin yang mengajarkan anak kita. Mohon maaf kalau seandainya kita menikahi seorang Nasrani atau seorang Yahudi. Di sini kalau menurut Imam Syafi'i diperkenankan dengan syarat kitabiahnya ini, ahli kitab ini, orang Nasrani dan orang Yahudinya ini memang keturunan asli, sambung. Jadi ibunya, ya, neneknya, ayahnya, kakeknya itu memang orang-orang ahli kitab memang. Itu daripada menurut Imam Syafi'i. Dan di sini adalah Imam Sayyid Muhammad bin Ali Maliki, beliau mengikuti Imam Malik. Kalau menurut Imam Malik itu yang penting dia seorang Nasrani, diperkenankan. Dan mengatakan kamu apa kamu Nasrani? Penting ahli kitab dia, maka diperkenankan. Tapi sekali lagi yang kita korbankan khawatir. Allah semoga panjang umur semuanya, diberikan sehat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya dia menikah seorang dengan orang Nasrani, mungkin dikaruniai umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga mempunyai 5 anak. Setelah itu sang ayah meninggal duluan. Terus kemana sang anak ini nanti? Dibawa siapa mereka? Atau kadang sekarang ada seorang yang perempuan tidak boleh menikahi seorang Nasrani, laki-laki yang bukan seorang Muslim. Katakan, oh ya saya punya pacar, dia perempuan Muslimah. Pacar saya ini suka sama saya dan saya juga suka sama dia. Tapi syariat melarang. Iya, tapi pacar saya ngomong nanti kalau saya mau menikah dengan dia, kapan sehari atau waktu daripada akadnya nanti dia mau masuk Islam. Gimana dengan seperti itu? Itu berarti menunjukkan bahwasannya Islamnya dia itu bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Agama ini kan keyakinan. Berarti keimanannya dia, keyakinannya, agamanya dia adalah karena ikut-ikutan, tidak sesuai dengan hatinya, karena pengen mendapatkan pasangannya saja. Kalau dia memang iman kepada Allah, yakin kepada Allah, ya tidak nunggu nikah. Berarti imannya lemah. Sehingga jangan sampai kita punya keluarga, ya, punya adik, punya kakak, mungkin ya, dinikahi dengan alasan seperti nanti dia mau rela masuk Islam. Itu mungkin biasanya senjatanya mereka saja itu, dan itu menunjukkan kelemahannya. Kalau memang dia memang yakin kepada Allah, dia tidak nunggu nikah. Bahkan tidak harus nikah, dia juga tetap akan masuk Islam. Enggak, hati-hati di sini. Khawatir nanti lebih-lebih kalau sudah masuk Islam, akhirnya dia kembali lagi. Kan nanti naudzubillah, nanti gimana dengan pernikahannya? Gimana kalau nanti sudah punya anak dan lainnya. Makanya semoga kita senantiasa dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Mungkin yang belum mempunyai pasangan segera dikirimkan pasangan oleh Allah Subhanahu wa taala, pasangan yang bisa memuliakan mereka, memuliakan di dunia dan di akhirat. Dan semoga
semoga yang sudah berkeluarga dikaruniai keluarga sakinah mawaddah warahmah, dan semoga yang sudah mempunyai anak-anaknya jadikan anak-anak yang soleh dan solihah, anak-anak yang ahli sujud, ahli salat, yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semoga barakah majlis ini keluarga kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dijaga imannya, dijaga ilmunya, dijaga akhlaknya, dijaga adabnya, dijaga perilakunya, dijauhkan daripada segala macam keharaman, dijauhkan dari segala macam kemaksiatan, dijauhkan dari segala macam yang menjauhkan daripada Allah dan Rasulnya, dijauhkan daripada pergaulan bebas, dijauhkan daripada obat-obat terlarang, dijauhkan daripada muqaddimah zina yang hina dan hinakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semoga pada akhirnya nanti tatkala kita meninggal, bisa meninggal dalam keadaan husnul khatimah, meninggal dalam keadaan husnul khatimah, meninggal dalam sebaik-baik keadaan dengan mengucapkan kalimat agung dan indah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, meninggal dalam keadaan iman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sekian dari Al-Fakir, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.